saya Fauzan Azhar Kida. Saya guru PAI di SMP Negeri Kebayagan, Kecamatan Pinolasan Tengah, Kabupaten Bolaang, Mangunut Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan DIS 2 dan DIS 3 pada tahun 2025 dengan NIM 25227238. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan karunia-Nya kita bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Pak kasih pelajaran, alangkah terlebih dahulunya kita harus berdoa. Atas nama Iqbal, silakan pimpin berdoa. Mustahil, Yaman. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusan. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, agar supaya kita tumbuh dalam diri kita itu yaitu rasa kecintaan terhadap tanah air kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih hafal kan lagu Indonesia Raya? Tahu kan? Hiduplah Indonesia Raya. Adik-adik sekalian, sudah rapi, sudah tidak ada sampah lagi yang dibawa. Coba lihat, disirami mejanya, lihat sampah kalau masih ada di bawah. Kalau ada, tolong diangkat sampahnya ya. Oke, sudah ya? Sudah bersih. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar materi tentang toharoh. Nah, sebelum Ustaz masuk ke materi tentang toharoh, Bapak Guru bertanya, ada yang sudah tahu apa itu toharoh? Coba adik Bang. Secara bahasa bersih atau suci suci secara istilah mensucikan diri dari hadas dan najis. Ya, tepuk tangan dulu. Toharoh adalah kegiatan mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang toharoh, tapi secara kelompok. Nah, ini Ustaz akan bagi dulu kelompoknya, dan Ustaz akan bagi materi tentang toharoh itu. Kalian bisa simak sama-sama itu materi tentang toharoh. Boleh? Boleh. Nah, kita akan bagi kelompok mulai dari 1, 2, 3, kemudian ulang lagi dari, kalau sudah dibuka ulang lagi dari 1. Paham? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Dan di sini kelompok 1 kasih selanjutnya Ustaz akan ambil absen ya. Ya, angkat tangan kemudian ucapkan ya. Muhammad terima kasih. Oke. Muhammad Nur Hafiz Hadir. Oke. Zul Khair Hadir. Oke, hadir. Alhamdulillah. Muhammad Iqbal. Hadir. Oke. Baik. Sudah semua ya, sudah terbagi kelompok semua. Jadi perhatikan di depan semua. Oke. Jadi toharoh itu dalam bahasa apa? Arab. Toharoh itu bahasa Arab. Kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya Suci.
secara istilah toharo itu adalah kegiatan mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, di dalam toharo itu ada namanya pembahasan tentang air, kemudian hadas besar, hadas kecil. Nah, itu dia. Jadi ada 3. Ya. Kemudian yang keempat, najis. Nah, di dalam air itu ada terbagi 3 juga. Yang pertama air, kan kita akan bahas air itu menjadi 3 macam. Air mutlak, air mustakmal, sama air mudhaf. Nah, air mutlak itu adalah air murni atau air suci yang berasal dari alam, yang bisa dipakai untuk bersuci. Paham? Paham. Berasal dari alam itu maksudnya apa, Pak Guru? Ya, berasal dari alam. Jadi contohnya air Hujan. air dan air Sungai. air mata air sumur. Kemudian air laut. Kemudian air itu semua itu air mutlak. Dalam bahasa Arabnya air mutlak, dalam bahasa Indonesianya air murni yang belum bercampur dengan zat apapun, yang berasal dari alam itu sendiri. Dan yang kedua air mustakmal, atau artinya air bekas. Air bekas basuhan yang awalnya suci tapi sudah tidak lagi menjadi suci, tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci lagi karena sudah bekas. Air yang asalnya murni kemudian bercampur dengan zat-zat yang lain. Contohnya apa, Pak Guru? Contohnya air kita ambil di sumur, terus kita masak, terus kita campur dengan kopi, berarti sudah bercampur, kan? Nah, apakah air yang sudah bercampur dengan kopi bisa dipakai untuk bersuci? Ya. Bisa. Hanya bisa dipakai untuk kita konsumsi atau kita minum. Paham? Paham. Itu namanya air minum. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan yang berikutnya tentang hadas. Hadas ini terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Nah, ya, itu hadas kecil dulu ya. Hadas kecil itu adalah keadaan seseorang tidak suci disebabkan karena hal kecil. Hal kecil itu seperti ketika kita mau beribadah, tapi kita sudah buang air, berarti kita tidak suci lagi. Keadaan kita tidak suci, maka kita harus bersuci. Cara berwudu, ya. Kemudian, apa contoh-contoh orang yang tidak berhadas? Contoh-contoh orang yang berhadas kecil. Contohnya ketika dia sudah buang air, ketika dia sudah tertidur, ketika dia sudah mabuk, kemudian ketika dia buang air besar. Paham? Atau dia keluar angin, kentut. Itu berhadas kecil namanya. Kemudian yang berikutnya hadas besar. Hadas besar itu adalah keadaan seseorang tidak suci karena hal yang besar, disebabkan karena hal besar. Ya, seperti contoh, hal-hal besar itu seperti yang pertama bagi perempuan, keluar darah, ya, keluar darah yang namanya darah haid, ya itu, atau istilahnya uzur. Nah, itu perempuan itu selama berapa hari? 10 hari itu mereka itu berdarah, mengeluarkan darah kotor namanya. Jadi dia, perempuan itu tidak suci, makanya mereka berhadas besar. Setiap berhari-hari itu mereka keluar darah sampai batas waktu mereka selesai mengeluarkan darah. Itu darah haid, itu darah kotor. Makanya mereka tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah. Setelah mereka selesai mengeluarkan darah haid, itu mereka harus yang namanya mandi besar atau mandi wajib. Itu bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki, bagaimana kalau dia berhadas besar, Pak Guru? Dia berhadas besar itu karena sesuatu hal besar yang dilakukan. Contohnya apa? Keluar air mani bagi laki-laki. Seseorang laki-laki ketika dia melakukan, misalnya, ini perhatikan baik-baik ya. Ketika seorang laki-laki itu dia sudah dewasa, ya, tanda dia sudah dewasa itu adalah dengan mimpi basah. Nah, dia sudah menyukai, sudah ada rasa suka terhadap lawan jenis, dia sudah
tanda-tanda itu dia suaranya sudah agak apa namanya? Suara agak ya agak besar, agak ini, begitu ya. Kemudian dia timbul apa namanya jangkut, beda-beda orang ya. Kemudian perkembangan badannya bertumbuh secara signifikan, secara besar, itu dia. Nah, ketika dia sudah dewasa dan ketika dia menjelang pernikahan, dia melakukan hubungan intim bersama pasangan. Ketika dia sudah tahu bahwa dia keluar air mani, nah berarti dia harus melakukan yang namanya jiwa. Dia harus bersuci secara jiwa. Paham? Selain dari itu ada lagi seorang perempuan ketika dia habis melahirkan dia keluar darah, itu namanya darah nifas, itu darah kotor. Jadi dia setelah keluar darah setelah melahirkan dia kasih bersih itu semua, dia mandi wajib, baru dia suci lagi. Tentang toharoh, silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang nanti Pak Guru akan bagikan ke kalian. Kerjakan secara bersama-sama, jawab secara bersama-sama. Kemudian dalam waktu 15 menit, kalian kerjakan itu dia. Kemudian nanti kalian akan sampaikan hasil jawaban kalian secara bersama-sama. Sudah? Oke, sekarang selanjutnya kalian baca materinya. Pak Guru kasih waktu 10 menit baca materinya. Silakan. Dari itu kemudian kita pakai buat mandi. Yang awalnya suci kita sudah mandi. Ketika kita mandi, air yang terkena ke tubuh kita itu jatuh ke bawah, sudah tidak suci lagi. Sudah tidak bisa dipakai lagi buat untuk bersuci, karena dia sudah terkontaminasi atau tersentuh dengan benda yang sifatnya tidak suci. Kita ini ya, sifatnya tidak suci. Paham? Nah, yang ketiga adalah air mudok namanya. Air mudok itu adalah air lemah. Yang mudok itu air lemah. Air mudok adalah air lemah. Jadi air yang asalnya murni kemudian bercampur dengan zat-zat yang lain. Contohnya apa Pak Guru? Contohnya air kita ambil di sumur, terus kita masak, terus kita campur dengan kopi, berarti sudah bercampur kan? Nah, apakah air yang sudah bercampur dengan kopi bisa dipakai untuk bersuci? Bisa. Hanya bisa dipakai untuk kita konsumsi atau kita minum. Paham? Itu namanya air minum. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan yang berikutnya tentang hadas. Hadas ini terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Nah, ya, itu hadas kecil dulu ya. Hadas kecil itu adalah keadaan seseorang tidak suci disebabkan karena hal kecil. Hal kecil itu seperti ketika kita mau beribadah, tapi kita sudah buang air, berarti kita tidak suci lagi. Keadaan kita tidak suci, maka kita harus bersuci. Cara berwudu, ya. Kemudian apa contoh-contoh orang yang tidak berhadas? Contoh-contoh orang yang berhadas kecil. Contohnya ketika dia sudah buang air, ketika dia sudah tertidur, ketika dia sudah mabuk, kemudian ketika dia buang air besar. Paham? Atau dia keluar angin kentut, itu berhadas kecil namanya. Kemudian yang berikutnya hadas besar. Hadas besar itu adalah keadaan seseorang tidak suci karena hal yang besar, disebabkan karena hal besar. Ya, seperti contoh hal-hal besar itu seperti yang pertama bagi perempuan keluar darah, ya keluar darah yang namanya darah haid, ya itu, atau istilahnya uzur. Nah, itu perempuan itu selama berapa hari? 10 hari itu mereka itu berdarah, mengeluarkan darah kotor namanya. Jadi dia perempuan itu tidak suci, makanya mereka berhadas besar. Setiap berhari-hari itu mereka keluar darah sampai batas waktu mereka selesai.
mengeluarkan darah. Itu darah haid itu darah kotor. Makanya mereka tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah. Setelah mereka selesai mengeluarkan darah haid, itu mereka harus yang namanya mandi besar atau mandi wajib. Itu bagi perempuan. Kemudian bagi laki-laki, bagaimana kalau dia berhadas besar, Pak? Dia berhadas besar itu ketika seorang laki-laki itu dia sudah dewasa, ya. Tanda dia sudah dewasa itu adalah dengan mimpi basah. Nah, dia sudah menyukai, sudah ada rasa suka terhadap lawan jenis. Nah, ketika dia sudah dewasa dan ketika dia menjelang pernikahan, dia melakukan hubungan intim bersama pasangan. Ketika dia sudah tahu bahwa dia keluar air mani, nah berarti dia harus melakukan yang namanya mandi wajib. Dia harus bersuci secara mandi wajib. Paham? Selain dari itu ada lagi seorang perempuan ketika dia habis melahirkan dia keluar darah, itu namanya darah nifas, itu darah kotor. Jadi dia setelah keluar darah setelah melahirkan dia kasih bersih itu semua, dia mandi wajib, baru dia suci lagi. Jadi itu. Oke, sekarang karena sudah selesai Pak Guru menjelaskan tentang materi tentang toharoh, silakan kalian kerjakan lembar kerja yang nanti Pak Guru akan bagikan ke kalian. Kerjakan secara bersama-sama, jawab secara bersama-sama. Kemudian dalam waktu 15 menit, dalam waktu 15 menit kalian kerjakan itu dia. Kemudian nanti kalian akan sampaikan hasil jawaban kalian secara bersama-sama. Silakan. Jadi di lembar kerja ini itu ada penjelasan singkat. Ada penjelasan singkat tentang hadas kecil, hadas besar. Nah, di situ di bagian A tidak usah lewati saja. Kemudian bagian B ada penjelasan, ya, penjelasan singkat. Kemudian di bagian C itu kalian isi. Sudah bisa lihat di bagian C ada bagian C itu ada 3 kosong itu 3 garis kosong berisi. Kemudian nomor 2 di bagian C, di bagian C nomor 2 itu ada kolom tapi dia tidak ada garis-garisnya. Silakan kalian isi saja. Ada hadas, tulis pengertiannya, cara mensucikannya. Di bagian C nomor 3, buatlah gambar sederhana tentang kegiatan bersuci. Ambil salah satu berwudu. Jadi orang gambar sederhana tentang orang berwudu. Misalnya gambaran sederhana tentang orang berwudu, pertama mengucapkan niyat dan seterusnya. Silakan kalian isi secara bersama-sama, secara kelompok, ya. Baik, yang terakhir di situ ada refleksi. Semua isi bagian D. Semua itu tulis DP pendapat sendiri masing-masing anggota di dalam satu kelompok. Setiap anggota harus isi di bagian D. Maksudnya apa Pak Guru? Di bagian D itu, bagian D, kalian harus isi jawaban kalian sendiri, pemikiran kalian sendiri tentang apa yang saya dapat ketika mempelajari tentang hadas dan hadas kecil dan hadas besar. Paham? Oke, silakan dalam waktu 15 menit, silakan kalian isi. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Tuliskan 3 contoh peristiwa yang menyebabkan seorang berhadas besar. Pak.
Semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran pada hari ini, ya, supaya kita bisa amalkan nanti di kehidupan selanjutnya di besok-besok hari. Dan untuk yang tidak hadir hari ini, kalian bisa kasih tahu materi apa yang kita pelajari. Kalau yang tidak hadir bisa berbagi bersama ilmunya. Sekian yang bisa Pak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pantun yang biasa kita lihat adalah pantunnya, yaitu